Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat welder sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia khususnya. Jumpa lagi ya di channel saya Sinaruda Group. Kali ini kita akan membuat gearbox maju mundur kakak, dan kita mencari bahannya di sekitar Pasar Loak Templek Blitar ya. Coba barangkali menemukan bahan-bahannya di Pasar Loak Templek Blitar ini. Pak D, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak D, sesepuh templek ini. Nah ini Pak Ji, Pak Ji kelakarku piye? Wakil sepuh nih. Wakil sepuh templek. Pasar templek udah kondang dari dulu. Seperti gear-gearnya ya. Kalau ini kayaknya kiosnya Mas Agus nih, biasa langganan saya. Mas nih orangnya mana Mas? Mas orangnya mana ini? Mas, orangnya Mas. Mana ini Mas? Saya membutuhkan gigi-gigi Mas untuk bahan gearbox Mas. Barangkali ada di sini. Ada Mas. Kita mau merakit gearbox maju mundur buat roda 3 Mas. Yang kita butuhkan seperti ini Mas. Lihat ya Mas. Seperti ini bahannya ya. Iya Pak, monggo Pak. Ini bahannya dari setang hose punya GL ini. Setang hose punya GL, dan yang satunya lagi punya motor Fish ya. Perlu diingat, kalau susunan gearnya sebenarnya tidak begini. Sebenarnya susunan gearnya aslinya yang setang hose Fish itu tidak begini bentuknya ya. Cuman kita mengatur sendiri dengan membolak-balikannya, dan kita melepasnya salah satu. Dan kayaknya sudah disediakan, berhubung ini langganan saya biasanya ya di kiosnya Pak Gito Templek, itu sudah terkenal, itu sudah kondang kemana-mana itu Pak Gito itu. Ini sudah menyiapkan jenis gearboxnya, buat bahan gearbox ini buat 5 bahan gearbox ini nanti. Kita jadikan 5 gearbox nanti ya. Yur, ayo mulai ora? Ayo kita pulang dan kita lanjut merakit gearboxnya. Berhubung bahannya sudah kita dapatkan, langsung saja yuk kita rakit gearboxnya. Mas Agus, terima kasih ya Giri. Mudah-mudahan lancar rezekinya, semua diberi kesehatan selalu. Amin amin. Sukses selalu Mas Agus. Amin. Ya. Ini dia yang kita butuhkan ya. Ini plat ketebalan 8 mili yang sudah terpotong dengan ukuran 11 kali 18 cm. Dibutuhkan dua kotak ya. Terus ukuran 13 kali 18 Mas. Nih. Yang ini 11 kali 13 setengah. Semuanya dibutuhkan 2 kotak. Dan selanjutnya ini yang kita butuhkan bearing ukuran 6204 sama bearing ukuran 0252 ya, 2 biji. Kemudian ini setang hose-nya yang kita buat bahannya paling utama. Kalau yang ini setang hose punya GL, yang ini sudah dijelaskan, ini punya Fish ya. Ini bentuk aslinya seperti ini, bentuk asli setang hose-nya. Kalau kita membuat gearboxnya yang jenis kanan kiri atau berlawanan ya, kita menggunakan setang hose Fish semua. Cuman kalau satu arah, tarikan sama keluarnya di kanan semua, misalnya kita menggunakan setang hose yang sebelahnya punya GL, yang sebelahnya punya Fish ya, motor Fish. Ini caranya. Ini langkah yang kita perlukan selanjutnya adalah melepas bagian gigi-gigi ini. Kita ambil yang perlu-perlu saja. Dan ini lagi yang dibutuhkan, ini seal bearing ya, untuk menahan oli biar tidak bocor ke luar.
seal bearing ini namanya. Ini per bijinya kalau nggak salah 8.000 ini. Sangat banyak ditemukan. Ukuran seal bearingnya 645 di 645. Ya, gimana proses selanjutnya? Tapi sebaiknya kita break dulu aja. Berhubung ini sudah azan zuhur ya. Jadi serajin-rajinnya kita bekerja, serajinnya kita mengais rezeki, jangan lupakan ibadah, tetap paling utama. Nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, lanjut lagi, kakak. Ini ya, tadi dari seal ya, seal bearing. Kemudian, nih jangan lupa setang apa namanya ini. Kalau orang Jawa bilang cawuknya ya, setang pemindahnya. Ini seperti ini buat memindahnya nanti. Ini gearbox yang jenis ini untuk biasanya untuk persediaan roda 3 mini mobil kayak itu go-kart. Ini sudah cukup. Nanti kalau pengen kekuatannya yang lebih besar lagi, beban mampu menahan beban lebih berat lagi, kita menggunakan gearbox yang lebih besar dengan bahan-bahan rapotan persneling truk ini ya. Persneling truk. Ini untuk gearbox yang jenis kekuatan lebih besar lagi. Ini setang pemindahnya juga pun lebih besar. Gitu. Sementara kita bikin yang ini dulu aja. Yang gearbox maju mundur yang ukuran roda 3 kayak gitu ya. Dan kita lepas-lepas dulu semua gigi-giginya ya. Dari sini Mas. Dari sepi-sepinya juga harus dilepas dulu semua. Seperti ini. Soalnya kita nanti mengatur. Nah ini yang kita butuhkan ini dengan ya, ini nanti bentuknya. Yang ini mati di las kanan kiri, tidak berfungsi jalannya. Sedangkan yang satunya lagi bisa berfungsi, masih berfungsi, tidak dimatikan. Tapi sebelumnya kita lepas dulu yang ininya biar lebih panjang asnya, buat tempat bearingnya ada, tempat sealnya juga pun cukuplah, tidak terlalu pendek. Sebelumnya kita lepas dulu aja yang sebelah sininya ya, yang mati ini yang nggak bisa jalan. Cara melepasnya sangat mudah, yaitu dengan melepas sepinya seperti ini, kemudian dipukul menggunakan penahan sepertinya. Ini sudah lepas ya. Kemudian ini kita pasang yang berfungsi tadi ya, yang bisa jalan, yang lebih kecil. Nah ini kan sudah bisa jalan. Kita pasangkan lagi, sepinya juga dipasang lagi. Ini Mas, dekat Mas, biar kelihatan. Nih sepinya dipasang lagi. Oke. Nah, ini yang tadi sudah dilepas kan sekarang jadi fungsi, terlihat kan asnya lebih panjang. Ini sangat berguna sekali teman-teman. Ini guna untuk biar cukup untuk dudukan bearing ini yang tadi ya. Nanti ada dudukan bearing di sini. Ini baru plat, sebelahnya plat, terus yang paling luar ini adalah dudukan seal. Jadi kita harus membagi biar supaya lebih panjang, lebih leluasa. Oke, selanjutnya kita tinggal melubangi plat ya. Melubangi platnya, kita ambil ukuran yang sama seperti ini, satu ukuran, agak dekat Mas biar Mas. Ini kan seukuran. Nah ini lawannya yang lebih besar seperti ini. Nanti cara melubanginya dan mengukurnya gimana begitu? Cara melubangnya yang sama ya, dengan menggunakan kapur besi ya, yang sudah dilancipkan seperti ini, pakai gerinda tangan. Kita sesuaikan jaraknya ya, jaraknya pinggir-pinggir ini jangan sampai terlalu minggir, jangan terlalu ke atas gini. Kita bagi, soalnya nanti di atas masih ada roda pembantunya sebesaran ini, kurang lebihnya sebesar ini, roda pembantu putar nanti, tapi ditempatkan di sebelah yang sininya. Dianjurkan tidak boleh terlalu mepet dan tidak boleh terlalu renggang ya, jadi cukupan aja biar tidak terlalu mepet dan lebarnya pas. Kita menggunakan kertas
ganjel pakai kertas saja. Gini caranya. Nah, kita masukkan lagi. Ini sudah jaraknya sudah pas ini ya kalau diganjel sama kertas itu. Kemudian kita lingkari saja. Nah, ini ya, lihat. Ini kan sudah ketemu garis lingkarnya, kita tinggal menggunakan garisan jangka untuk mencari sudut tengahnya. Ini kan sudah ketemu ya jaraknya antara yang besar dengan yang kecil ini. Kemudian kita mencari jarak yang gigi penghubungnya yang sebesaran ini. Ini gigi penghubungnya nanti di atasnya sini. Cuman bagian gigi penghubungnya bukan yang besar kecil ini ya. Nanti kan gigi penghubungnya di sebelah yang sini, nempel yang sininya. Jadi kita menggunakan gigi yang mati tadi, lawannya agak kecilan seperti ini. Mas, ini kan garis tengahnya misalnya segini, ini kan tidak menyatu nih, tidak saling mendorong ya. Dari yang sebelahnya tidak saling mendorong, yang sebelahnya lagi saling mendorong. Sedangkan yang tidak saling mendorong ini ditambahi gigi penghubung seperti ini. Nah, ini contohnya, ini sebagai contoh saja. Nanti untuk garis lubang persisnya atau lubang pasnya nanti di tukang bubut sudah disesuaikan nanti. Ini cuma sebagai contoh saja ya. Nih, sebagai contoh kayak gini. Mas mau tanya Mas, Ya, gimana? kenapa ini tadi kok nggak gandeng? Yang satunya diwajibkan gandeng, yang sebelah sininya, yang dinding sebelah sininya ini tidak gandeng, guna untuk memindahkan antara gigi maju sama mundurnya yang tidak gandeng itu. Oh, ya. Tuh. Kemudian lanjut kita ke bawah ke tukang bubut saja, biar diatur lubangnya, jaraknya ini juga nanti lebih pas lagi di sana. Oke, lanjut saja untuk melubangi. Kalau yang satu ini kan sistemnya dimatikan ya, maksudnya tidak boleh berputar dengan as ini, harus mati antara as dengan giginya, harus menjadi satu. Ini dilas saja, kanan kiri dilas. Sedangkan yang satunya, yang lawannya ini berfungsi berputar semua, kanan kirinya berputar semua seperti ini. Nah, nanti kanan kirinya berputar semua seperti ini ya. Nah, ini tadi yang sudah dilubangi di tempat bubut ya. Cara masangnya begini. Ini yang untuk berputar bebas, sedangkan ini yang untuk yang sudah dimatikan sama asnya ya, putarannya. Kemudian gigi penghubungnya berada di sini, yang tidak gandeng sama sebelahnya sini. Nah, seperti ini. Nanti sistemnya begini ya, kita lihat. Ini kan harusnya asnya ini nempel jadi satu sama asnya ini. Jadi ikut berputar jika berputar bebas ini. Kemudian kita tinggal membuatkan dudukan bearing ya. Dudukan bearing sementara kebetulan sudah disediakan dudukan bearingnya. Nah, ini yang kita sediakan lagi dudukan bearing atau tempat bearing, rumah bearingnya ya. Ini nanti yang dilas rumah bearingnya ini. Ini cara bikinnya dari pipa biasa, ukuran 1,5 in ya, 1,5 in, ketebalan 3 mili. Kemudian dibawakan di tempat bubut untuk dirapikan bagian dalamnya supaya bearing ukuran 6204 tadi bisa masuk enak gitu. Sedikit agak mukul biar rapat, biar tidak longgar. Ini kurang lebihnya nanti kita laskan dulu yang sebelah sini ya, di sini ya.